Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Evaluasi jadwal ibadah yang barusan dan juga melihat yang akan datang. Allah yang maha sempurna ciptaannya, makna sempurna di sini ya lengkap untuk membuat umatnya bersatu, lengkap segala persediaan, misalnya persediaan makan, terhampar tanah yang luas silakan bercocok tanam, berlebih-lebih untuk dimakan, air yang banyak, sungai-sungai, bahkan serapan air di gunung berlebih-lebih sehingga cukup untuk minum seluruh makhluk. Kebutuhan oksigen apalagi. Ya, lebih dari itu semua sampai kepada kebutuhan ilmu pengetahuan dan kesempurnaan beribadah. Saya ingin menyampaikan dalam bentuk evaluasi bahwa Allah menyatukan kita beribadah, disatukan harinya, tanggalnya sampai kepada jam awal, tengah dan akhir. Kalau jadwal salat ya disatukan kita dengan posisi matahari. Misalnya nanti terbenam matahari ya kita salat maghrib, semuanya salat maghrib di wilayah setempat. Allah satukan kita mengawali Ramadan itu dengan menggunakan matahari dan bulan. Terbenam matahari hari Rabu tanggal 22 Maret, hilal di atas ufuk, maka bersatu kita berpuasa hari Kamis. Jadi apa? Menggunakan matahari dan bulan. Berpuasalah kamu apabila telah melihat hilal. Jadi hari Rabu tanggal 22 Maret saat matahari terbenam, hilal sudah wujud. Makanya kita berpuasa hari Kamis. Bersatulah kita berpuasa mengawalinya. Terus berhari raya kita juga bersatu. Betul-betul Allah satukan kita, tentu bagi hambanya yang menerima secara keilmuan dengan segala ketaatan. Bagaimana Allah satukan kita berhari raya? Hari Kamis tanggal 20 April saat matahari ya berijtimah dengan bulan bumi pukul 11 lewat. Ijtimah itu berkumpul bumi, bulan dan matahari. Terus begitu garis lurusnya benar-benar pas, terjadi gerhana matahari hari Kamis tanggal 20 April. Itu menandakan besoknya benar-benar bulan baru. Nah, ternyata iya, begitu terjadi ijtimah pukul 11 lewat sekalian dengan gerhana matahari, sehingga di Indonesia umumnya melaksanakan salat gerhana matahari hari Kamis tanggal 20 April. Jalan juga matahari menuju ufuk timur. Ya, secara teori kan bukan matahari yang terbenam, tapi bumi berputar dari barat ke timur sehingga terlihatlah matahari yang terbenam. Terlihat dalam pandangan semu.
walaupun semu menjadi ukuran untuk beribadah. Begitu matahari terbenam hari Kamis tanggal 20 April, bulan sabit sudah di atas ufuk setinggi 2 derajat lebih. Mulai dari Sabang sampai ke Aceh, waktu masing-masing maghrib, bulan baru sudah wujud. Maka hari Kamis tanggal 20 April itu takbiran. Kok takbiran? 1 Syawal telah masuk. Makanya hari Jumat disebut Idul Fitri atau 1 Syawal. Saya ikuti juga pemantauan di Mekah hari Kamis malam itu sudah maghrib, itu lampu yang sangat indah di tower Zam-Zam atau di jam gadangnya itu memancarkan cahaya lampu yang panjang-panjang sehingga warna-warninya sangat indah. Itu memberitahu malam itu adalah 1 Syawal, malam takbiran. Saya ikuti terus, sudah Isya dipancarkan lagi, mempertegas bahwa besoknya Jumat adalah 1 Syawal. Nah, jadi terbukti bahwa Allah satukan kita beridul fitri itu secara keilmuan berdasarkan perjalanan matahari dan bulan. 1 Syawal itu adalah hari Jumat tanggal 21 April. Dengan menghormati yang duluan, juga menghormati yang berbeda dengan hari Jumat. Kita akan menjaga sopan santun, tidak boleh menyalahkan amalan orang lain. Tentu juga tidak membenarkan pula semua. Tidak ada 1 Syawal itu 2 kali, apalagi 3 kali. Yang 1 Syawal hanya pasti 1 kali. Nah, lalu kapan kita beridul adha? Ini yang ke depan lagi. Menurut hisab hakiki, hari Ahad tanggal 18 Juni terjadi ijtimah awal Zulhijjah. Saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk 1 derajat 53 menit 23 detik, hampir 2 derajat. Artinya hari Ahad matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk. Berarti besoknya Senin adalah tanggal 1 Zulhijjah. Tanggal 19 Juni, mari kita hitung. Tanggal 19 Juni 1 Zulhijjah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi 10 Zulhijjah ke depan jatuhnya hari Rabu tanggal 28 Juni. Bapak Ibu boleh lihat lagi kalender kita, 10 Zulhijjahnya itu sudah dimerahkan, dibuat keterangannya Idul Adha. Tapi karena keputusan nasional atau kalender nasional, dan saya lihat beberapa kalender 10 Zulhijjahnya itu dibuat Kamis tanggal 29. Artinya apa? Besar kemungkinan akan terjadi pula perbedaan dalam menetapkan Idul Adha. Nah, Bapak dan Ibu, standar Allah menyatukan kita menggunakan matahari dan bulan, khusus ibadah haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Nah, bagaimana ibadah haji? Tanggal 9 Zulhijjah, bulanlah gadang. Mulai dari tengah hari sampai matahari terbenam, full wukuf di Arafah. Dunia tahu. Besoknya 10 Zulhijjah. Jadi begitu Allah antarkan kita beridul adha itu
tanggalnya 10 Zulhijjah. Kalau terjadi juga perbedaan, tentu timbul pertanyaan, bulan yang mana dipakai? Kalau bulan benar-benar yang diinformasikan dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan ilmu pengetahuan, tentu tidak ada 10 Zulhijjah itu 2 kali. Yang jelas saya ungkapkan sekarang, 10 Zulhijjah menurut hisab hakiki hari Rabu tanggal 28 Juni. Silahkan adakan kesepakatan dengan khatib. Kalau dapat Pak, buat surat. Jangan nanti bolak-balik, aku di luar wajib senang. Tetapkan dari sekarang, karena Allah memberi isyarat semuanya bisa dihitung dengan pasti. Saya kira itu pemberitahuan ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum